Bab 69, murid jahat menyebabkan masalah lagi. Ini sesuai harapan Luyo. Jiang Aijian muncul di hadapan semua orang dengan pedang panjangnya, sebuah senyuman terukir di wajahnya. Luyo bertanya-tanya bagaimana Jiang Aijian melarikan diri dari area efek Brahman Lullaby. Dia juga ingin tahu tentang bagaimana Jiang Aijian menemukan tempat ini. Meskipun Jiang Aijian sangat gigih, dia menganggapnya menarik. Dia yakin ada lebih dari yang terlihat dengan Jiang Aijian. Jiang Aijian menatap Jenderal Zhao Shuo dan menyapanya dengan sopan, "Jenderal Zhao, salam." Zhao Shuo hanya mengangguk sebagai jawaban. Dia masih tercekik karena frustrasi, oleh karena itu, dia tidak berminat untuk bersahabat dengan orang asing. Ekspresi Jiang Aijian berubah serius saat dia mendekati Luyo. Aijian menghormati Tuan. Yuan Er kecil memutar matanya dan berkata, "Betapa tidak tahu malu." Jiang Aijian berkata sambil tertawa, "Kamu tidak akan bertahan jika kamu tidak tahu malu." Tiba-tiba, Zhao Shuo bergerak untuk menangkap Jiang Aijian. Sebelum dia bisa mengencangkan cengkeramannya, Jiang Aijian sudah menghindari tangannya. Jiang Aijian berkata, "Jenderal Zhao, tidak pantas bagimu untuk mencoba menangkapku seperti itu." Ekspresi Zhao Shuo menjadi gelap saat dia bertanya, "Temanku, apa yang kamu sebut Pak Tua tadi?" "Tuan." "Bagaimana dengan itu?" Jiang Aijian menjawab dengan sembrono. "Menguasai." Jiang Aijian menatap Zhao Shuo dengan pandangan menilai. Dia mendecakkan lidahnya dan berkata, "Dilihat dari pakaianmu, kamu pasti orang dari rumah perwira. Kamu berbicara dengan guru untuk waktu yang lama, tapi kamu tidak tahu dia adalah biksu Buddha senior." Dia berbicara dengan tenang, dan tidak ada jejak ejekan dalam kata-katanya. Meskipun dia menganggap perwira militer ini bodoh, tidak perlu menyinggung perasaannya. Dia memutuskan untuk jujur pada Zhao Shuo. Luyo mengelus jenggotnya dan berkata, "Jiang Aijian, untunglah kau datang. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu." Jiang Aijian menjawab sambil tersenyum, "Tanyakan, Tuan. Saya akan memberitahu Anda apa saja dan semua yang saya tahu." Pada saat ini, pengawal kekaisaran berjalan ke arah Zhao Shuo dan berbisik ke telinganya. Meskipun usahanya untuk mengontrol ekspresinya, dia gagal ketika dia mendengar kata-kata pengawal kekaisaran. Sikapnya terhadap Luyo semakin melunak saat dia membungkuk pada Luyo dan berkata, "Saya buta terhadap fakta bahwa Anda adalah seorang biksu Buddha senior. Mohon maafkan ketidaktahuan saya, Tuan." "Bagus. Sepertinya kesalahpahaman tentang identitas saya semakin tidak terkendali." Luyo tidak ingin menjadi biksu Buddha senior. Namun, karena menjadi biksu Buddha senior tidak berdampak negatif padanya dengan cara apapun, dia tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Guru ini telah meredakan krisis di altar suci sendirian dan menangani Kong Xuan dari kuil kekosongan besar. Untuk ini, Anda sangat berterima kasih, Tuan. Bagaimanapun, kota Runan berada di bawah yurisdiksi Zhao Shuo. Dia harus menanggung akibatnya jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di sini. Sebelumnya, dia pernah mendengar kejadian di altar suci. Dia pikir itu hanya upacara untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak, jadi dia tidak memikirkannya. Dia tidak bisa membantu tetapi bergidik ketika dia memikirkannya. Siapa yang tahu akan ada begitu banyak elit di upacara akbar kecil itu? Luyo tidak berkenan menjawab Zhao Shuo. Dia menatap Jiang Aijian dan berkata, "Kamu licik." Jiang Aijian berkata sambil terkekeh, "Aku hanya mencoba untuk bertahan hidup. Tolong jangan mengejekku untuk itu, Tuan." Dia tidak berani mengangkat topik tentang pedang berharga. Luyo bertanya, "Zuoping juga dari istana?" Jiang Aijian mengedipkan mata pada Zhao Shuo sebelum menjawab, "Itu benar. Kami memiliki Jenderal Zhao di sini. Dengan pangkatnya, saya yakin dia telah bertemu dengan beberapa orang dari istana." "Apakah saya benar, Jenderal?" Zhao Shuo tidak bisa berkata-kata. "Kaulah yang memberi informasi, namun, kamu ingin aku memverifikasi mereka untukmu." Akhirnya, dia berkata, "Lebih tepatnya, Zuoping adalah bawahan dari orang berpangkat tinggi di istana." Luyo mengangguk. Semua ini tidak lagi penting. Dia yakin seseorang di istana mencoba menentang paviliun langit jahat. Lady Jade dari wilayah barat adalah yang paling mencurigakan dari semuanya. Namun, mungkin juga seseorang menggunakan dia untuk menabur perselisihan di antara mereka. Luyo memutuskan untuk meninggalkan masalah ini di kemudian hari. Ada banyak elit di istana.
Dia tidak akan mengambil risiko sendiri hanya karena pembatasan sihir. Untuk saat ini, dia puas dengan informasi yang dia peroleh. Sebelum dia bertindak, akan lebih pragmatis baginya untuk mengumpulkan poin pahala dan meningkatkan basis kultivasinya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Jiang Aijian, apakah kamu mengembangkan teknik escape? Ekspresi Jiang Aijian membeku. Dia tersenyum canggung seolah rahasianya telah terbongkar. Saya terkesan dengan pengetahuan Anda yang luas, Tuan. Saat ini, laporan mendesak datang dari lantai bawah. Jenderal Zhao, ada laporan dari timur. Penjahat keempat Evil Sky Pavilion telah meninggalkan Gunung Pengadilan Emas dan sedang menuju ke Provinsi Yu. Zhao Shuo mengerutkan kening saat mendengar ini. Kau tidak berguna. Apa kau ingin semua orang di sekitar tahu tentang ini? Ketika Little Yuan Er mendengar ini, dia bertanya, dia jahat? Bagaimana dengan murid ke-9 Evil Sky Pavilion? Seperti apa dia? Jiang Aijian membelai dagunya. Dia sepertinya tahu banyak tentang Evil Sky Pavilion. Murid ke-9 luar biasa. Dia yang terakhir bergabung dengan Pavilion, namun, basis kultivasinya meningkat paling cepat. Dia jenius kultivasi yang kejam. Sayangnya, dia. Aduh, apa? Katakan, Yuan Er kecil mendesaknya. Jiang Aijian menjawab, penjahat kecil tidak memiliki pengalaman di dunia nyata. Sayang sekali dia eksentrik dan tidak memiliki rasa kesopanan, bergabung dengan Pavilion Langit Jahat. Dia pasti akan menjadi penjahat terbesar yang akan membawa malapetaka ke dunia. Gadis kecil, mengapa kamu memelototiku seperti itu? Ketika Luyo melihat bahwa Yuan Er berada di ambang kehilangan kesabaran, dia berkata dengan acuh tak acuh, anggap saja ini sehari. Dia benar-benar kelelahan setelah seharian bekerja. Yuan Er kecil mengejek. Dia tidak punya pilihan selain menuruti keinginan tuannya. Zhao Shuo menangkupkan tinjunya ke arah Luyo dan berkata, karena penjahat Pavilion Langit Jahat telah turun dari gunung, dia pasti akan melakukan hal yang tidak baik. Saya akan pergi dan memberitahu para pembudidaya dari Jalan Mulia tentang hal ini. Zhao Shuo baru saja selesai berbicara ketika seorang tentara di lantai bawah berteriak, Jenderal-Jenderal? Penjahat itu. Ketika penjahat itu melewati Provinsi Qing, dia telah menculik banyak gadis. Bibir Zhao Shuo bergerak-gerak. Bajingan itu. Aku akan pergi. Dia diam-diam merasa lega bahwa itu terjadi di Provinsi Qing dan bukan di Kota Runan. Namun, apa yang akan dia lakukan ketika penjahat itu tiba di Kota Runan? Alis Luyo terjalin erat. Dia bingung. Selama ini Ming Xin selalu menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat. Apakah dia benar-benar berada di balik tindakan jahat ini? Ding. Membunuh seorang perampok berkuda. Mendapatkan 10 poin prestasi. Ding. Membunuh seorang perampok berkuda. Mendapatkan 10 poin prestasi. Perampok yang dipasang? Bukan perempuan? Jiang Aijian tersenyum dan berkata, Jenderal Zhao, tunggu. Ada urusan apa denganku? Zhao Shuo bertanya dengan bingung. Penjahat keempat Evil Sky Pavilion jelas-jelas datang ke Provinsi Yu. Sangat mungkin bahwa tujuannya adalah Kota Runan. Zhao Shuo melebarkan matanya dan berkata, bagaimana kamu tahu itu? Jiang Aijian menunjuk kepalanya sendiri dan berkata sambil tersenyum, Putri Suci di upacara agung altar suci adalah murid kelima Pavilion Langit Jahat. Seorang anggota Pavilion Langit Jahat telah diambil, pasti penjahat tua itu akan mengirim seseorang untuk mendapatkan dia. Tidak sulit untuk memikirkan hal ini. Jenderal Zhao, penjahat keempat memiliki basis kultivasi yang mendalam. Ketika dia meninggalkan gunung sebelumnya, dia sudah memiliki satu kaki di alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Itu sudah lama sekali. Saya yakin dia pasti memiliki wawasan 100 kesengsaraan sekarang. Siapa yang bisa menghentikannya? Jiang Aijian berkata sambil tersenyum saat dia memegang pedangnya. Alis Zhao Shuo berkerut lagi. Betapa merepotkan. Mengapa masalah datang satu demi satu, dan masing-masing lebih merepotkan daripada yang terakhir? Jiang Aijian melanjutkan, karena seorang guru Buddha ada di sini. Mengapa Anda tidak meminta bantuannya dengan sopan daripada melakukan perjalanan jauh ke istana hanya untuk meminta bala bantuan? Mata Zhao Shuo berbinar ketika dia mendengar kata-kata Jiang Aijian. Saudaraku, ini benar-benar kata-kata bijak. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat Luyo sebelum menangkupkan tinjunya.
Dia berkata dengan hormat dan ketulusan, "Guru, saya mohon Anda membantu Kota Runan untuk menangkap penjahat ini dan membawa kedamaian bagi warga Kota Runan." Little Yuan Er benar-benar tidak bisa berkata-kata saat mendengar ini.